Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Astra Suryawan, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang penilaian akhir semester kelas 8 Bahasa Inggris semester 1. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Teacher, I've got some information about English contest. Don't be noisy. Jadi noisy di sini artinya jangan ribut. Kemudian ada isian di sini ya, yang kosong, bla bla bla. Kemudian students. Yes, sir. Apakah jawabannya I don't understand? Are you with me? I got it. Dan can I have your attention please? Nah, jawabannya adalah yang D. Karena di sini guru meminta siswa untuk tidak ribut. Karena dia akan memberikan informasi tentang kontes bahasa Inggris. Jadi pertanyaan yang tepat adalah can I have your attention please? Yang artinya, bisakah saya meminta perhatianmu? Kemudian, kalian mungkin bertanya, ini apa sih fungsinya? Are you with me? Jadi, kita menggunakan ini ketika kita menanyakan apakah seseorang itu paham dengan apa yang kita sampaikan atau seseorang itu setuju nggak dengan pernyataan kita. Oke, langsung kita ke soal yang nomor 2. Do you understand Mr. Asep's story? Nah, ini sebenarnya pola bertanya ya, jadi kita harus tambahkan tanda tanya di sini. Do you understand Mr. Asep's story? Bla bla bla. He speaks very fast. Jadi he speaks very fast ini artinya dia berbicara sangat cepat. Dori menanyakan apakah Nia memahami cerita dari Pak Asep. Sedangkan di sini ada sesuatu yang diisi ya. Kemudian he speaks very fast. Apakah jawabannya I think so? Not really. I'd love to. Dan I don't know what you mean. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Nia sebenarnya tidak begitu paham ya dengan penyampaiannya Mr. Asep karena di sini dikatakan dia berbicara sangat cepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah ini, B, not really. Not really artinya tidak begitu ya. Jadi bisa dikatakan dia tidak begitu paham cerita dari Mr. Asep. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. If you have done your homework, collect the book tomorrow. Ini artinya kalau kamu sudah menyelesaikan tugasmu, silakan kumpulkan bukunya besok. Bla bla bla, ada tanda tanya. Jadi bisa kita lihat di sini apakah pertanyaannya itu tentang do you understand? Do you think so? Attention please. Sorry to trouble you. Oke, kita sudah lihat bahwa di sini pasti diminta adalah pola bertanya ya. Maka jawaban C dan D itu sudah pasti salah ya. Pilihan C dan D itu sudah pasti salah. Kemudian, ada antara A dan B. Do you understand? Apakah kamu paham? Dan apakah kamu berpikir begitu? Nah, di sini sudah pasti jawabannya adalah A. Karena guru menanyakan apakah siswa mengerti arahan dari guru bahwa jika tugasnya sudah selesai harus dikumpulkan besok. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. I'm sorry sir, bla bla bla. Could you repeat? Oke, bisa kita lihat di sini student mengatakan I'm sorry sir, saya minta maaf. Kemudian di sini setelah yang kosong ini ada pertanyaan, could you repeat? Could you repeat artinya bisakah Anda atau kamu mengulang? Mengulang apa? Mengulang penyampaian tadi. Berarti kita bisa simpulkan bahwa student tidak mengerti, ya. Maka jawabannya adalah ini. I don't understand. Jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke soal yang nomor 5. Okay, after you have done your homework, collect the book tomorrow. Do you get it? Nah, do you get it? Sama fungsinya dengan do you understand ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan apakah kamu paham, kalian bisa menggunakan kata do you understand atau do you get it. Sekarang student ketika sudah diulang lagi penyampaiannya, apakah responnya sudah sesuai? Student bla bla bla. Oke, I will collect my book tomorrow. Oke, jadi sudah kita lihat di sini ada pernyataan bahwa dia akan mengumpulkan tugasnya atau bukunya besok. Jadi kita bisa katakan bahwa respon untuk yang ini adalah dia sudah paham. Berarti jawabannya yang mana? Apakah yang A, B, C, dan D? Jadi jawabannya adalah yang ini, yang A. Yes sir, I got it. Jadi kita menggunakan kata I got it itu ketika kita menunjukkan bahwa kita sudah mengerti. Jadi selain bisa bilang I understand, kalian juga bisa menggunakan
I got it. Kemudian kita ke soal yang nomor 6. Oke, saya perbaiki dulu sini. Did you watch Cimanuk Carnival yesterday? Yes, I watched it with my younger brother. Kemudian bla 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 Cimanuk Carnival. Oke. Apa sih respon yang sesuai ketika Akila bilang yes, I watch it with my younger brother. Jadi kita bisa lihat di sini ada pola bertanya. Nah, pola bertanya itu ada banyak cara untuk pola bertanya. Tapi kita bisa lihat di sini yang ditanyakan Siti ya pasti ada hubungannya dengan Cimanuk Carnival ya, pasti ada hubungan dengan Cimanuk Carnival. Oke. Kemudian kita bisa lihat respon dari Akila di sini setelah ada pertanyaan ini. I think it was so amazing. Nah, dari sana kita bisa simpulkan bahwa Siti menanyakan pendapat dari Akila tentang Cimanuk Carnival. Jadi ketika kita menanyakan pendapat, kita menggunakan pola bertanya seperti ini. What do you think of? Ya, apa yang kamu pikirkan tentang Cimanuk Carnival. Sedangkan kalau kita pakai A itu lebih menanyakan apa sih itu Cimanuk Carnival. Jadi lebih menjelaskan film itu tentang apa. Kemudian kalau can you watch itu lebih menanyakan kebisaan, apakah kamu bisa menonton Cimanuk Carnival. Atau yang ini sama juga maksudnya dengan yang C. Bedanya adalah dia menanyakan kepada temannya, apakah saya bisa melihat Cimanuk Carnival. Sedangkan sudah seperti saya sampaikan bahwa di sini yang diminta adalah pendapat Akila tentang Cimanuk Carnival. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. What do you think about our classroom? Apa yang kamu pikirkan tentang kelas kita? Lalu Juwita menjawab, I bla bla bla, it is very dirty. Some students leave litter on the floor. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, what do you think? Ya, maka jawabannya pasti ketika diminta untuk memberikan pendapat, kita menggunakan kata ini. I think. Ya. Jawabannya adalah yang A. I think it is very dirty. Saya pikir kelasnya sangat kotor. Lanjut ke soal yang nomor 8. I got 100 in English test. Bla bla bla. Nah, kita bisa lihat di sini Santi mendapatkan nilai 100 di bahasa Inggris ya. Kemudian Rosa, kira-kira apa sih respon yang cocok untuk Rosa? If Rosa will give compliment to Santi's achievement, Rosa will say, oh. Jadi di sini kita diminta untuk memberikan pilihan atau menentukan ungkapan pujian yang cocok kepada Santi. Jadi sebaiknya Rosa mengatakan apa ketika kita memberikan compliment. Jadi compliment di sini adalah pujian ya. Tentu saja jawabannya adalah good job. Ya. Nomor 8 jawabannya adalah B. Sedangkan sisanya di sini lebih ke menyatakan hal-hal yang buruk ya. Too bad, terrible, dan awful. Lanjut kita ke soal yang nomor 9. Excellent, that's my brother. My motorcycle is very clean now. You have washed it. Oke. Kemudian, oke. Ini bukan dialog ya. Ini seperti monolog yang dimana Tasya menyampaikan sebuah pujian pada adiknya, yaitu karena sudah membersihkan motornya ya. Motorcycle is very clean now. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa pilihan. Apakah jawabannya what a pity, what a lazy, how diligent, dan how poor. Jadi ketika kita ingin memuji seseorang, kita mengikuti pola yang cukup mudah, yaitu kita bisa menggunakan kata how, kemudian diikuti oleh kata sifat, lalu diikuti dengan kata you are, jika yang dimaksud itu adalah orang yang kita ajak bicara. Sebagai contoh, misalnya seseorang itu adalah seorang yang pintar, maka kita bilang, how smart you are. Betapa pintarnya kamu. Nah, di sini kita bisa lihat ada
ungkapan pity. Pity ini artinya malang. Kemudian lazy artinya malas. Kemudian diligent artinya rajin. Dan poor artinya menyedihkan. Atau bisa dikatakan miskin. Tapi di sini kita bisa tahu bahwa ketika si Tasya mendapati motornya bersih, karena sudah dibersihkan, berarti jawabannya adalah yang ini, diligent, yang artinya rajin. Ya, jadi jawabannya adalah C. Lanjut kita ke soal yang nomor 10. Langsung kita lihat ke pertanyaannya ya. Apakah jawabannya will you swim with me? Can you go with me? Will you swim? Can you swim? Nah, kita lihat Akila mengatakan I will go to the beach with my family tomorrow. I will swim there. By the way, bla 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 in the beach. Yes, I can jawabannya Alpha. Nah, ketika jawabannya adalah yes, I can, berarti pola pertanyaannya juga kemungkinan besar adalah pola can. Ya. Jadi, antara A dan C itu sudah pasti salah. A dan C sudah pasti salah. Berarti jawabannya itu pasti antara B dan D. Nah, jawabannya adalah D. Can you swim? Karena di sini Akila menanyakan apakah Alpha itu bisa berenang. Jawabannya D. Kemudian, ketika Alpha bilang, ya saya bisa. Baru Akila menjawab, that's good. Will you join with us? Apakah kamu mau bergabung dengan kita untuk ke pantai? Okay, I will join with you tomorrow. But, nah, but ini artinya tapi ya. Pasti ada hal yang ingin disampaikan di sini. But I bla 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 permission first to my parent. Permission adalah izin. Jadi kemungkinan besar Riana di sini ingin meminta izin ya. First, but I will come, permission, will ask, I can ask, atau I can't go. Antara B dan C jawabannya ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Will itu artinya saya akan meminta izin dulu pada orang tua saya. Kalau kita gunakan can artinya bisa. Saya bisa meminta izin dulu ke orang tua saya. Jadi ini kurang cocok ya pernyataannya. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya yaitu soal nomor 12. Di sini ada dialog untuk soal nomor 12 dan 13. Ada obrolan Linda dan Rio. Rio, we have got many homework. Kita mendapat banyak tugas. Lalu ada pertanyaan di sini, bla bla bla. A, will you do my homework? B, can I copy your work? C, can I see your work? Dan D, today, will you do this homework in the library? Jadi, yang A, apakah kamu mau mengerjakan tugas saya? Dan B, apakah saya bisa menjiplak tugasmu? Atau C, bisakah saya melihat pekerjaanmu atau tugasmu? Atau D, apakah kamu akan melakukan tugasmu di perpustakaan? Jadi, bisa kita lihat di sini ada petunjuk. I will do my homework at home. Saya akan melakukan tugas saya atau mengerjakan tugas saya di rumah. Berarti jawaban yang tepat adalah pertanyaan nomor ini, pilihan D. Karena Linda pasti menanyakan apakah tugasnya itu dikerjakan di perpustakaan. Nah, Rio di sini memberikan respon, saya akan mengerjakannya di rumah. Berarti di sini kita tahu bahwa jawabannya itu pasti responnya negatif. Sini respon negatif itu antara C dan D. No, I won't. Dan D, no, I won't. Sini, kalau I want di sini, tidak, saya mau. Jadi itu kedengaran aneh ya. Tidak, saya mau. Sedangkan sini, tidak, saya tidak akan melakukannya. Jadi want ini adalah singkatan dari will not. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya yaitu soal nomor 14. Di sini ada dialog. Untuk soal nomor 14 sampai soal nomor 16. Langsung ke pilihannya. If you want to be the best student, jika kamu ingin menjadi siswa yang terbaik, sini ada kosongannya ya, ada isiannya, kita harus mengisi apa ini? You must study hard.
You must cheating in the exam. You must copy your friend's homework. You must studying when you will have examination. Cheating, study hard, copy, dan have examination. Jadi kuncinya ada di kata ini ya. Jika kamu ingin menjadi siswa yang terbaik, apa yang harus kamu lakukan? Tentu saja kamu harus belajar dengan rajin. Jadi jawabannya adalah yang A. 14 itu A. Cheating artinya curang. Copy, seperti yang saya sampaikan tadi, itu menjiplak. Kemudian ini, studying ini tidak tepat penggunaannya ya, karena setelah kata must itu harus kata kerja pertama, sedangkan ini adalah kata kerja pertama ditambahkan ing, jadi ini salah. Dan juga tidak relevan dengan kaitan jika ingin menjadi siswa yang terbaik. Lanjut kita ke soal yang nomor 15. And bla bla bla. Apa sih isian yang tepat untuk nomor 15? Apakah A. You must not be diligent. Kamu tidak harus rajin. B. You must be diligent. Kamu harus rajin. You must be lazy. Kamu harus malas. Dan D. You must confident. Kamu harus percaya diri. Nah, jawaban yang tepat itu sudah pasti yang B. Kamu harus rajin. Meskipun ini bisa digunakan, kamu harus percaya diri, ini salah karena seharusnya ditambahkan kata be, karena confident di sini adalah kata sifat. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Lanjut ke soal nomor 16. You bla 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 in the exam. Believe in yourself and do the best. Kamu bla 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 dalam ujian. Percaya pada dirimu sendiri dan lakukan yang terbaik. Oke. Apakah jawabannya adalah must not cheat, must trust your friend, must not do the best, dan must not be too serious? Ya, sudah pasti jawabannya adalah ini. Yang A. Karena must not cheat artinya kamu tidak boleh curang. Ya, not, tidak, cheat, curang. Jadi dalam ujian tidak mungkin kita percaya sama teman, harus tidak melakukan yang terbaik, dan tidak serius. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 17 sampai 18. Di sini ada obrolan antara Nana dan Rina. I want to be healthy, but I like eating fast food. I cannot go diet. I think you, blah blah blah, have diet. To be healthy, blah blah blah, eat more fruits and vegetables. Oke, sini berarti kita diminta untuk memilih penggunaan, apakah kita menggunakan should, should not, should be, dan shouldn't be. Karena di sini ada kata have, dan have adalah istilah ya, di sini have diet, dan ini bukan merupakan kata sifat, ya. Berarti should be dan shouldn't be ini sudah pasti bukan jawaban yang tepat ya. Karena setelah kata be harus diikuti kata sifat, sedangkan have di sini ya bukan merupakan kata sifat. Atau inti should be ini juga bisa diikuti oleh kata kerja pertama ditambah ing. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa menonton video saya yang membahas tentang present continuous tense. Berarti jawabannya antara should dan should not. Oke, jadi respon yang tepat apa sih? Nah, jawabannya sudah pasti yang A, karena di sini Rina menyarankan kepada Nana untuk diet. Jawabannya adalah A. Kemudian, untuk nomor 18, kita gabungkan dulu ya. I think you should have diet. Saya pikir kamu harus diet. To be healthy, apa ini? Bla bla bla, eat more fruits and vegetables. Oke, sekali lagi. Eat di sini adalah kata kerja. Oke. Jadi should be dan shouldn't be ini sudah pasti bukan jawabannya. Berarti jawabannya antara A dan B. Untuk sehat, ini lebih menyarankan bahwa untuk makan buah-buahan berlebih itu tidak harus untuk sehat itu tidak harus makan buah dan sayur terlalu banyak. Jadi di sini disarankan kepada Nana bahwa dia tidak harus makan
buah dan sayur berlebih. Maka jawabannya adalah ini. Should not. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 19. Ada dialog untuk soal 19 dan 20. Mr. Harry, look at your class. What a messy class. Blah blah blah. Yes, sir. I will clean up after I finish eating the snacks. Oke, kita bisa lihat di sini Mr. Harry menyatakan sebuah kalimat di sini. Dan jawaban dari Alvin adalah yes, sir. I will clean it up after I have finished eating the snack. Berarti di sini adalah sebuah kalimat perintah untuk membersihkan kelasnya ya. Berarti kita lihat di sini jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah ini. D. Clean up your classroom. D ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-20. Yes, sir, I will clean up after I finish eating the snack. Baru Mr. Harry menjawab, after you eat your snack, please, bla bla bla. Apa yang harus dilakukan setelah kita makan snack? A. Wash the dishes. B. Check. Please check. Check apa? Kan tidak ini ya, tidak lengkap. Kemudian don't do juga tidak lengkap. Berarti ini sudah pasti salah. Wash the dishes artinya melakukan cuci piring, dan ini tidak ada kaitannya ya, jadi ini sudah pasti salah juga. Sedangkan untuk yang D, don't litter. Apa sih artinya don't litter? Don't litter di sini artinya jangan buang sampah sembarangan. Berarti jawaban yang tepat itu adalah D. Baik, sekian dulu pembahasan tentang soal PAS kelas 8 Bahasa Inggris semester 1. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Dan jangan lupa juga klik like, share, dan subscribe.